Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Kaprodi kita, Kaprodi S1 Keperawatan, Ibu Nurse Sri Buguh Kristiawati, Magister Keperawatan, Spesialis Medical Bedah. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang juga hadir di sini. Beberapa ada saya lihat Ibu Novita Veronica, Ibu Atika, kemudian hanya itu sepertinya. Oke, dan juga adik-adik semuanya, adik-adik yang sedang berkuliah di Istikes Telogorejo Semarang, Telogorejo Muda, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita yang luar biasa, yaitu Nurse Rahmadi Chandra Firdaus, Sarjana Keperawatan, yang merupakan seorang ASN perawat di Kota Waringin Barat ya Mas ya, Kalimantan. Nah, ini Oke, Bu. kesempatan ya, Ya, kesempatan yang luar biasa sekali bagi kami Stikes Telogorejo dan juga bagi adik-adik tingkat kita mahasiswa aktif yang berada di Stikes Telogorejo Semarang karena akan ada sharing experience, sharing pengalaman dari alumni kita yang saat ini sudah bekerja sebagai ASN dan tentunya juga memiliki beberapa bidang usaha keperawatan. Nanti diterangkan langsung oleh Mas Rahmadi begitu nggih. Ya, alhamdulillah. Am, langsung saja kita mulai. Oh ya, teman-teman semuanya nanti akan ada absensi ya di tengah-tengah acara ataupun di akhir acara dan teman-teman semuanya nanti juga boleh mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya boleh di akhir, boleh di tengah-tengah juga nggak apa-apa ya, Mas Rahmadi ya. boleh Ah, Bu, nggak apa-apa. pokoknya feel free aja, share semuanya, tanya jawab, silahkan aja nanti bebas. Boleh tanya secara langsung ataupun boleh juga di kolom chat begitu ya. Baik, saya share screen dari sini untuk PPT-nya. Sudah terlihat ya. Nah, ini dia. Judulnya menarik sekali ya. Peluang usaha sebagai seorang perawat. Luar biasa, keren nih. Nanti kita dengarkan sama-sama. Monggo, waktu dan tempat saya serahkan kepada Nurse Rahmadi Chandra Firdaus, Sarjana Keperawatan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Tari sebelumnya. Ini juga mohon maaf ya nanti kalau misalnya saat penyampaian, kalau misalnya mau ditanya silahkan aja langsung ya. Karena kan ini sifatnya sharing ya Bu ya. Iya, Oke, betul sekali. nah, siap-siap nih. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aja lah Bu ya, biar tetap semangatnya pagi ya. Yang terhormat Bu Pugu selaku Kaprodi. Dulu saya sering tuh ketemu sama Bu Pugu ya. Itu termasuk dosen favorit saya tuh Bu. Ya. Oh, luar Tuh, terus biasa. Bapak Ibu dosen yang mungkin ada beberapa mungkin saya masih kenal, ada juga yang mungkin baru Bu, yang saya belum kenal. Izin sebelumnya nanti saya akan sedikit berbagi cerita Bu ya, tentang apa namanya pengalaman saya selama menjadi seorang perawat lah di dunia kerja maupun saat di dalam bermasyarakat. Mungkin itu Bu. Lanjut aja mungkin Bu. Ya ini data diri saya ya. Mungkin kalau lewat Zoom ini nanti terbatas bisa nanti apa WA aja ke nomor itu Bu ya atau ke email itu deh yang ada di bio saya itu. Lanjut Bu. Baik, berarti nanti feel free ya Mas Ya, Rahmadi ya kalau ada adik-adik tingkat ya. ini yang ingin bertanya, gimana caranya ngebuka klinik kita, gimana caranya ngebuka Ini usaha bidang usaha yang lain sebagai seorang alumni keperawatan gitu bisa kontak langsung ini nomornya di screenshot ya adik-adik ya atau dicatat ya. Oke. By the way, ini ASN perawatnya di ya. mana? Boleh dijelaskan ASN perawatnya? Oh ya, saya kebetulan di Dinas Kesehatan, tepatnya di Puskesmas, Bu. Jadi saya kerjanya di Puskesmas. Ya, mungkin nanti adik-adik itu pas praktek juga nanti akan ada di Puskesmas tuh. Biasanya tuh nggak cuma di rumah sakit ya, Bu. Nah, saya kebetulan kerjanya di Puskesmas.
kebetulan juga puskesmasnya itu di sini rawat inap, Bu. Jadi ini tadi ada piket juga, jadi baru selesai piket. Oke, Gitu. ya luar Nah, biasa. iya. Oke, baik. Terima kasih infonya. Next. Pak Ramadi izin bertanya sebelumnya. Oke, Bu. Aduh, Bu. Halo, Bu. Ya, apa Gimana, Bu? kabar? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ibu Sehat gimana, Bu? ya? Iya, ini baru mau saya tanya tuh gelarnya tambah dowo itu loh. Wah, Alhamdulillah Apa itu, itu mungkin Bu. nanti bisa diceritakan ke adik-adik ya? Oke. Oh, siap-siap, Bu. Oke, nanti Oke, saya share makasih. deh cerita. Ya, Oke, dilanjut, monggo. siap, Bu. Oke, Bu. Ya, saya lanjut Bu ya. Kebetulan ini kan untuk riwayat pendidikan saya baik formal maupun informal. Kalau formalnya saya sekolah di SDN 1 Rungun, itu di salah satu desa Bu di Kalimantan Tengah, tepatnya di Ketoringin Barat. Jauh sekali itu. Dulu ingat sekali kalau mau sekolah itu saya harus lewat sungai itu kalau mau berangkat pulang itu. Lewatnya sungai bukan lewat di jalur darat gitu. Terus SMP-nya saya sekolah SMP di salah satu sekolah swasta di Kota Waringin Barat itu dari kabupaten. Jadi dari desa itu perjalanannya mungkin 1,5 jam gitu baru sampai di kabupaten. SMA sendiri saya juga di kabupaten di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Nah ini nih yang menariknya di waktu kuliahnya itu di mana yaitu di perguruan tinggi Stikes Logorejo Semarang. Saya ambil S1 dan nurse di Institut Logorejo Semarang. Lulusan dulu itu kalau ini S1-nya 2015, untuk nurse-nya 2016. Untuk mungkin teman-teman adik-adik apa mahasiswa itu tahu kok. Kakak tuh punya teman seangkatan kayak Bu siapa ya Bu siapa yang jadi dosen sekarang di ini Bu Indah. Rinda. Ah, oke, Ya, saya Bu kenal Rinda, dengan Bunda ya. Bu Bu Anis, G, Bu Made. ya Bu Anies, Bu Made, ya. Itu beliau-beliau itu orang-orang hebat dulu Bu, waktu kuliah bareng itu. Iya, betul sekali. Tadi Nah, sepertinya saya melihat Bu Anis juga gabung oh bersama iya, sini. Bu Anis, mana gimana Bu ini Bu Anis? Anies? Oh, seperti Lagi lagi iya, kegiatan. Nanti kita sapa kembali ya. ya Bu. Iya. Boleh saya lanjut Bu ya? Nah, Ya, untuk silakan. untuk pendidikan non formal tidak melewati bangku kuliah ataupun sekolah itu, saya pernah, nah itu tadi yang gelar yang ditanya sama Ibu, itu ada gelar CH-CHT. CH-CHT itu dulu saya dapatnya waktu masih kuliah sebenarnya. Waktu nurse, jadi kan dulu saya ingat tuh waktu ngajukan apa judul sama beliau buku-buku, waktu itu gak di ACC Bu judulnya. Akhirnya saya mikir nih apa yang judul yang bisa mungkin di ACC oleh beliau, akhirnya ketemu, nah yaitu sertifikat hipnosis dan juga sertifikat hipnoterapi. Jadi dulu ada hubungannya ceritanya sama dengan KTI waktu nurse ya, jadi Hmm, tentang penanganan kecemasan. Akhirnya saya cari nih apa metode apa sih yang bisa bikin orang itu nggak cemas. Jadi udah lama sekali itu sebenarnya. Nah, yang oke. CSI itu sertifikat Supering Indonesia itu pelatihan yang saya dapat ketika sudah bekerja. Jadi ini Mhm. banyak nih pelatihan modernnya banyak sih sebenarnya. Ada Supering, Neo Super Sealer, Telmaring. Itu beberapa metode sih di dalam dunia perhitanan yang memang saya fokuskan saat ini. Nah, Hmm. jadi itu sih gelar. Wah, luar biasa. Jadi memang eh, Iya, peminatan kita seperti di itu. dunia kerja, peminatan kita di dunia kerja, nanti kita juga Oke. bisa mengambil dari skripsi kita ya, Mas Rahmadi, atau dari kiannya kita. Dari situ Iya, kita benar sekali, Bu. mengarah kemana nih, mau bidang usaha apa yang pernah kita geluti ketika perkuliahan, Hmm. kita kembangkan diri, ikuti pelatihannya, baru buka usahanya gitu ya, Mas ya. Iya, gitu, Bu. Oke, keren banget Jadi nih. ya, eh, eh, Pelatihan jadi hipnosis. nggak harus kalau iya kalau pelatihan seperti itu sebenarnya waktu kita jadi mahasiswa pun sebenarnya bisa kita kalau mau. Yang penting ada niat dan minat dari adik-adik sebenarnya itu sih. Oh, Jadi nggak harus nunggu selesai kuliah dulu, nggak. Malah kesempatan waktu jadi mahasiswa itu menurut saya lebih enak.
kalau sudah bekerja nyari waktu susah Bu. Jadi harus Iya, betul. mikirkan cutinya. Nah, jadi mumpung masih jadi mahasiswa, isilah waktu luangnya Mhm. kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang bisa bermanfaat. Iya, betul Itu sekali. sih. Oke, semoga ini bisa didengar dengan seksama ya oleh adik-adik tingkat kita yang saat ini sedang perkuliahan nih. Pesannya dari Kak Rahmadi, Mas Rahmadi ini bagus banget. Mumpung masih kuliah, masih punya banyak waktu. Meskipun kadang-kadang mahasiswa bilangnya, aduh, kalau lagi skripsi, lagi praktek, lagi kian, sambil praktek juga, sambil stase macam-macam gitu, repot gitu ya. Itu semua tidak serepot kalau kita bekerja ya Mas Rahmadi ya. Jadi harapannya masih punya waktu Ya, benar sekali. banyak. Betul. Untuk mengembangkan potensi diri masing-masing, minatnya di mana? Ya, bakatnya kita di mana? Nah, itu kita ikuti pelatihan-pelatihannya. Banyak sekali sekarang pelatihan-pelatihan formal ataupun non-formal. Kita bisa ikuti kegiatan-kegiatan dari Kemenkes. Yang ada di YouTube pun juga banyak ya. Kita bisa belajar dari sana dulu. Banyak Bu. Nanti untuk pelatihan Hmm. resminya kita bisa ikut pelatihan yang tersertifikasi. Begitu. Oke, nah ini keren banget loh. Pernah ikut hipnosis dasar, hipnoterapi, kemudian akhitan modern, udah buka akhitan modern juga nih. Baik itu dengan super ring, dengan neo super sealer, thermal ring, masterclass circumcision, Indonesia circumcision expert, circle clamp sealer. Oh, berarti ini metode-metode khitan yang saat ini sudah berkembang ya, Mas Rahmadia. Boleh diceritakan secara Ya, eh, agak lebih detail lagi ya, karena ini buat kami itu hal yang baru, apalagi buat mahasiswa juga mungkin belum mengenal nih bedanya apa sih pelatihan khitan macam-macam ini. oke. Ya, jadi mungkin ini awal mulanya itu karena apa ya? Bu? Ya, karena keingintahuan saya, maksudnya tentang dunia perhitanan. Pertama cikal bakalnya saya itu. Terus kalau dulu itu kan awal-awal itu ikut senior, jadi ketika senior ada, biasanya di sini ada hitanan massal tuh. Tuh. Nah, kok lihat senior melakukan tindakan sirkumsisi atau hitan, kok kayaknya menarik. Jadi saya pengen tahu akhirnya, pengen belajar lebih dalam. Akhirnya cobalah ikut hijatan. Awalnya itu ya konvensional. Konvensional itu artinya apa? Hitan yang masih dipotong dengan gunting, habis itu yang dijahit dan lain-lain. Itu konvensional. Terus kok saya lihat-lihat itu kayak di apa namanya ya media sosial gitu, kok hitan itu ada hitan modern namanya apa sih ini. Nah, akhirnya coba cari nih, cari kayak apa namanya info pelatihan dan lain-lain. Nah karena tadi balik lagi Bu saya cerita kondisi keterbatasan apa namanya jangkauan saya ini kan jauh nih, kalau misalnya dari kota dan lain-lain, akhirnya info-info pelatihan itu susah dicari. Sekalinya ada, adanya di provinsi. Sekalinya ada, adanya di Jawa. Jadi kayak perlu apa ya, usaha banget nih untuk mendatangi. Nah, akhirnya pas kebetulan kok ada di kota saya, ya saya tertarik gitu. Awal mulanya gitu. Kalau perbedaannya sebenarnya eh, apa ya, tingkat keamanannya sih, Bu, safety-nya dalam melakukan tindakan itu. Karena kan untuk SOP-nya itu memang sudah benar-benar dibuat sehingga saat kita melakukan, kalau bahasanya kami itu praktisi hitan, saat melakukan tindakan itu diberikan kemudahan dan keamanan. Dan juga yang terpenting adalah si anaknya yang mau dihitan. Jadi perbedaannya itu secara tingkat keamanan, terus kita juga legalitasnya jelas. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa legalitas, SOP-nya nggak tahu, itu kan ya bahaya juga, nggak boleh juga seperti itu. Karena sudah jelas kan. Nah, jadi segala sesuatunya, apalagi kita orang kesehatan itu harus berdasarkan apa ya? Kajian-kajian ilmiah kalau melakukan sesuatu itu bisa Evidence berdasarkan kata nursing. ya seperti itu Bu. Harus Hmm, ada SOP-nya yang harus kita pahami. Nah, jadi itu sih. Jadi kalau perbedaannya seperti itu. oke, baik. Kalau dari berbagai macam ini, sebagian besar itu bahasa, kalau sealer itu namanya apa ya? Kayak lem medis. Jadi sunatnya itu nggak dijahit, artinya di lem medis pakai lem penggantinya, Mhm. pengganti untuk media jahit. Gitu. Kalau lebih mau jelasnya, silahkan nanti adik-adik kalau yang penasaran ikuti aja pelatihan. Apalagi di Jawa enak sekali itu.
bisa-bisa setiap minggu ada pelatihannya. Jadi nyari nyari apa untuk pelatihannya itu enak sekali kalau di sana. Mhm. Gitu. Iya, baik. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Ini juga semoga bisa membuka Iya. mata adik-adik kita yang saat ini sedang berkuliah. Nah, ini Mas, contohnya Mas Rahmadi aja yang tinggal di daerah, yang bekerja di daerah, akses terhadap informasi pelatihan, penyelenggaraan pelatihan itu cukup cukup terbatas ya gitu ya Mas ya, dan jauh harus ke Iya, provinsi. Bu. Nah, adik-adik yang saat ini sedang berada di Semarang dan sekitarnya tentunya aksesnya jauh lebih mudah, kesempatannya lebih mudah untuk mengikuti berbagai pelatihan yang ada di mana-mana tersedia gitu ya. Jadi, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi kembali lagi, mumpung masih jadi mahasiswa, masih jadi Telogorejo muda. Nanti kalau sudah jadi alumni, bekerja, mungkin kesempatannya untuk mengembangkan diri sudah terbatas ya karena sibuk bekerja dan lain sebagainya. Silahkan nih dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, kita next slide ya, Mas Rahmadi ya. Ibu. Ya, ini mungkin apa ya? Kalau teori gini saya rasa adik-adik sudah tahu sendiri lah apa sih definisi dari perawat. Jadi secara umum perawat itu adalah seorang yang profesional. Ini profesional. Artinya apa? Kita harus menempuh jalur pendidikan yang resmi ya. Ya salah satunya di situs logger itu. Itu sudah pilihan tepat untuk adik-adik semua ya. Kesehatan yang memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Artinya apa? Kita melakukan itu tidak hanya pada orang-orang yang sakit aja. Jadi orang-orang yang sehat, atau istilahnya apa? Pencegahan preventif. Jadi dia secara umum seperti itu. Trainer sendiri kalau diartikan dalam bahasa Perancis itu memiliki beberapa arti tergantung konteksnya. Nah, dalam konteks bisnis atau ibaratnya nurse-trainer tadi seringkali merujuk pada pengusaha, bahasanya pengusaha nih, atau wirausaha dalam bahasa Indonesia aja seperti itu. Ini adalah seorang yang memiliki ide, kreativitas untuk memulai dan menjalankan bisnis sendiri. Nah, artinya kalau kita seorang perawat mau berusaha, ya kita harus punya ide dan punya kreativitas sendiri. Cuman ya itu tadi, iya harus ada apa ya? Yang terpenting itu kita punya legalitasnya, Bu. Yang penting sebenarnya di situ. Betul. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi seorang profesional, tidak hanya menempuh di dunia yang formal aja, pendidikan formal, informal pun perlu. Ya tadi itu pelatihan-pelatihan yang memang pertanggungjawabannya jelas. Artinya apa? Ketika kita melakukan pelatihan, kita mendapatkan sertifikat seperti itu, yang memang diakui lah. Hmm. Iya, baik Mas Rahmadi. Berarti Ya, kalau lagi, ini saya rasa jelas saja sih, Bu, ya. iya, siap Mas. Sebentar saya mute dulu peserta. Oke, ya berarti memang legalitas itu sangat amat penting ya untuk kita memulai usaha. Setelah kita punya ide untuk berbisnis, ide harapannya bisa sesuai dengan passionnya kita gitu ya, peminatan kita. Kita mau buka Ya, usaha apa nih, kemudian pelatihan, kemudian legalitasnya. Nah, terkait dengan legalitas ini, apakah menurut Mas Rahmadi itu pengurusannya cukup mudah di Indonesia ini, terutama di daerah ya? Seperti apa kira-kira gambarannya, Mas? ya. Kalau menurut saya sih untuk pengurusan legalitas, apalagi kita kan punya persatuan nih, ini kita punya organisasi atau BPNI, saya rasa mudah aja, yang penting dari kita sebagai apa namanya, yang mau mengurus itu harus dalam artian tuh seperti ini. Ada keinginan lah dulu. Karena pasti dipermudah. Karena kita punya organisasi, artinya segala sesuatu ini pasti mudah saja. Asal mau dulu. Yang penting itu dulu. Iya, Pengurusannya mudah aja. oke, alhamdulillah nih teman-teman semuanya pengurusannya cukup mudah. Yang penting sudah punya bekal keilmuannya, sertifikat Ya, pelatihannya, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa eh berkolaborasi dengan PPNI untuk perizinannya. Kemudian juga kita mengurus SIP di Kemenkes dan lain sebagainya gitu ya, Mas Rahmadi ya. ya, Oke, yes, kita, benar sekali. iya kita ke next slide. Oke, nah tadi kan untuk nurse trainer itu sendiri, jadi
sebenarnya kita tuh sebagai perawat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha sendiri dalam bidang perawatan tanpa meninggalkan tugas utamanya. Nah, jadi contohnya ketika misalnya kayak saya masih bekerja di pelayanan di puskesmas, pelayanan publik, jadi tetap itu kerjaan utama kita tetap kita lakukan. Di samping itu kita mengembangkan usaha sendiri. Nah, untuk usahanya ini nanti ada deh di belakang contoh-contoh yang bisa mungkin ada adik berminat. Kalau misalnya ini kok bahasnya sunat ya. Biasanya kalau dalam tanda kutip kalau perempuan tuh jarang yang mau gitu. Nah, biasanya laki-laki yang ini. Cuma sebenarnya ada sih contoh di dunia perhitanan atau ini yang teman-teman sebagian juga praktisinya itu perempuan. Jadi kalau di kami itu disebutnya Srikandi hitam gitu bahasanya. Ada Hitam. baik itu Oh, menarik dokter, juga. perawat, bidan ada. Iya. Gitu. Nah, untuk nespreneur itu sendiri, ini saya ambil sih dikutip dari teori-teori yang ada. Seorang perawat yang bekerja secara mandiri sambil memberikan pelayanan keperawatan yang mencakup asuhan langsung, penelitian, pendidikan, administrasi, atau konsultasi dalam menciptakan sebuah bisnis. Jadi kalau secara apa namanya umum intinya itu berkaitan semua itu dengan bisnis atau usaha. Terus entrepreneurship adalah menjadi seorang wirausaha. Nah, artinya kitanya ada keinginan menjadi seorang wirausaha di bidang keperawatan dan mengintegrasikan nilai-nilai keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada klien dan bisnis yang dijalankan. Artinya apa? Ketika kita melakukan mulai sebuah usaha atau praktik mandiri bahasanya itu harus bisa mempertanggungjawabkan baik itu terhadap klien atau pasien atau si anaknya itu jangan sampai yaitu tadi kita melakukan hal-hal yang bahasa ini itu tidak sesuai SOP. Artinya kalau sudah tidak sesuai SOP itu kalau bisa dibilang malpraktek. Kalau sering dengar itu kan kata-kata seperti itu. Karena apa? Kita melakukan tindakan tanpa sesuai dengan SOP-nya. Makanya ketika waktu kuliah kan tuh diajarkan tuh kita SOP, misal simpelnya nih memasang selang oksigen. Nah, hal-hal itu kalau sudah tidak sesuai aja berarti kita sudah tidak menjalankan sesuai dengan kaidahnya yang seharusnya. Itu contoh simpelnya. OSKE itu penting tuh. Ternyata ketika saya bekerja ini saya baru baru kepikir, oh OSKE itu ternyata tujuannya seperti ini. Untuk, apa namanya? Agar kita melakukan tindakan itu sesuai SOP. Terus ada peluang bisnis. Nah, ini ada peluang bisnis yang bisa dibidik dalam bidang keperawatan seperti area. Kenapa itu saya arsir dan garis besar di Di garis huruf bawah. besar yaitu pelayanan di garis bawah pelayanan Mhm. keperawatan. Karena yang saat ini saya lakukan adalah di sini. Kalau pendidikan itu mungkin kayak Bapak Ibu di sini yang jadi dosen. Kalau pelatihan itu biasanya dengan kita mengadakan pelatihan kayak webinar, pelatihan yang berkaitan dengan keperawatan dan lain-lain. Kalau saya kebetulan di pelayanan keperawatannya langsung. Terus nurse-trainer itu memiliki peran dalam mengembangkan usaha keperawatan yang menguntungkan secara finansial. Artinya semua itu tetap tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita sendiri dalam artian finansial dari kita sebagai nanti praktisi atau kita yang mau memulai usaha di bidang keperawatan seperti itu. Kecepatan nggak sih ini kira-kira? Oh, enggak, Mas. Oke, Ya ya. siap. Ini enggak pas sekali. Oke, ini peluang bisnisnya banyak yang bisa dibidik ya. Pendidikan, pelatihan, Ya, manajemen, dan lain sebagainya. Oke, ini menarik banget nih. Memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha keperawatan yang menguntungkan secara finansial. Nah, kalau secara finansial nih, biasanya adik-adik kita nih, Mas, tertarik nih untuk berdiskusi. Oke, justru biasanya tuh kalau punya bidang usaha seperti ini, di samping juga bekerja di rumah sakit, puskesmas sebagai seorang perawat gitu. Biasanya secara finansial itu jauh lebih menguntungkan ya, Mas ya. Kalau boleh ya, spill sedikit nih, gimana kira-kira keuntungan finansial yang bisa kita peroleh kalau kita membuka usaha? ya. Ya sebenarnya kalau usaha ini kan memang tujuan akhir kita itu kan apa ya mendapatkan penghasilan tambahan di luar kerjaan utama. Tapi ya kuncinya tetap kalau kita punya kerjaan utama itu tetap yang
diutamakan, ya. Jadi artinya usaha ini sampingan lah. Jadi tetap kita kerjaan utama itu nomor satu, tidak bisa Hmm. kita tinggalkan. Tadi dijelasin di awal kan, intinya kita itu tetap harus melakukan pekerjaan utama. Kalau secara hasil, ya insya Allah kalau untuk apa keperluan ibaratnya yang tidak terlalu ini cukuplah. Jadi kalau misalnya apa namanya besaran hasilnya berapa sebulannya itu memang nggak bisa diprediksi karena kalau kebetulan saya ini kan menggelutinya di dunia hitam atau apa namanya sunat itu. Kalau itu kan biasanya kadang pakai musiman tuh pas musim libur anak sekolah, nah itu baru Nah, rame itu itu. baru rame Kalau ya. enggak ya Hmm. biasa gitu. Kalau enggak ya biasanya tetap ada, cuman karena kondisi-kondisi medis tertentu. Misalnya pada anak-anak, ya mungkin ini saya bicara sedikit kasus-kasus yang memang dia harus bisa ditangani dengan dilakukan hitan. Salah satunya fimosis. Fimosis itu biasanya sering terjadi pada anak-anak usia 5 tahun ke bawah, biasanya sering terjadi. Tanda gejalanya gimana? Biasanya si anaknya datang mengeluhnya saat BAK-nya sakit, buang Hmm. air kecilnya sakit, terus di bagian ujung titiknya itu biasanya membesar kayak bengkak, Hmm. kencingnya nggak mau keluar. Nah, itu biasanya indikasi-indikasi yang mengharuskan dia segera dihitan. Cuman biasanya kita konsultasi dulu sama dokter, sama medisnya untuk Hmm. pengobatan dulu. Jadi jadi kalau misalnya usahanya di bidang perhitanan itu ya gitu. Ada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau setahun mungkin bisa diprediksi lah bulan-bulan apa yang biasanya ada. Bulan-bulan Iya. libur sekolah biasanya di bulan Juli Iya, sampai Desember ya. Iya, sama biasanya puasa tuh, libur puasa ah juga iya, biasanya kadang ada. puasa cukup Ya, panjang, betul. Ya, kalau misalnya bidang usaha yang lain seperti home care, pelayanan eh, ya, pasien di rumah, perawatan luka, dan lain sebagainya, itu yang maintenance-nya tiap bisa diprediksi ya, hampir tiap hari ada ya. gitu ya, nggak ada musimannya. Oke, jadi nanti adik-adik silahkan nih mau pilih sebagai entrepreneur apa, minatnya di mana, kekhususannya di apa, itu digali terus mumpung masih kuliah dan nanti bisa dikembangkan menjadi seorang entrepreneur yang punya income finansial yang lebih daripada teman yang lain kan. Kalau sebagai entrepreneur di keperawatan seperti ini tentunya ada pesaingnya juga ya, di dunia bisnis ada persaingan juga ya Mas Rahmadi ya, tapi biasanya Pasti juga itu, Bu. iya, meskipun ada persaingan, tapi pasiennya juga banyak dari berbagai usia. Kalau hitan ya anak-anak tadi ya, masih usia sekolah lah ya, sampai dengan balita kalau yang ada indikasi tadi. Kalau perawatan luka, home care, aged care, dan lain sebagainya kan areanya luas. Apalagi kalau yang cewek-cewek biasanya juga bisa massage gitu ya, baik massage terapi atau perawatan luka juga atau suntik vitamin, tapi kalau suntik vitamin tidak direkomendasikan ya sebenarnya. Oke, yang legal-legal saja ya, berarti kita mesti hati-hati juga dalam menentukan bidang kita. Jadi legalitas tadi kata Mas Rahmadi memang penting banget. Jadi itu yang memang ranahnya kita sesuai dengan kompetensinya kita, sehingga kita melakukan nursepreneur itu dengan aman, nyaman, legal, dan dilindungi begitu ya, Mas. Gitu. Ya, kita ke next slide. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan ya. Ya, ini tantangannya, silahkan Mas Rahmadi. Ya, nah ini tadi sesuai yang disampaikan oleh Bu tadi. Artinya ketika kita melakukan usaha, baik itu usaha apapun, itu pasti ada tantangan ya. Tantangan itu bisa dari internal, artinya apa? Dari kita sendiri nih, dari kita sebagai pelaku usahanya ataupun eksternal. Eksternal ini bisa dari lingkungan, kondisi di lapangan dan lain-lain. Kalau internal sendiri biasanya yang terjadi apa? Ini tadi seperti keterampilan pribadi. Artinya apa? Kita tidak mau berkembang. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu, aku sudah tahu kok. Contoh simpelnya sudah pernah kok belajar ini. Jadi kita nggak mau lagi nih update skill atau ilmu ke metode yang lain. Nah itu nanti akhirnya apa? Kita stuck. Stucknya hanya di satu hal yang kita pahami, kita tidak mau mengembangkan. Jadi itu
Itu juga ada salah satu tantangan internal kita. Artinya keinginan untuk apa namanya mengembangkan skill itu harus terus. Jadi jangan stuck. Kalau udah tahu udah cukup dah. Kayak seperti itu ya. Kalau eksternal artinya apa ya? Bisa jadi kita kan pasti ada pesaing nih. Ada pesaing misalnya ada juga praktisi lain atau apa. Tapi kalau di kami itu tuh kalau selaku praktisi itu biasanya bukan jadi saingan, malah kita itu jadi tetap sebagai partner. Kenapa? Jadi kami kan misal nih kayak saya ternyata ada wilayah mana di kecamatan mana yang mungkin saya mengaksesnya terlalu jauh, dia mau hitan di tempat saya. Nah, karena ada teman di sana, biasanya saya rekomendasiin ke teman itu. Kenapa? Karena kita itu saling ini malah saling support. Jadi bukan jadi apa ya kayak bersaing gitu enggak. Nah, sebaliknya juga gitu. Ketika daerah sini namanya mungkin media ini kan orang itu biasanya lihat tiba-tiba di Instagram atau Facebook. Pokoknya ada ikan ini di tempat ini, tapi dia nggak bisa, akhirnya direkomendasikan biasanya ke saya. Jadi tantangan itu sendiri kalau menurut saya yang paling berat itu adalah internal. Artinya apa dari diri kita sendiri. Itu yang menurut saya yang paling berat. Misalkan. Next mungkin Bu. Oke, siap. Ya. Nah ini, jadi yang paling penting itu kalau kita mau mulai usaha apapun itu ya. Kayak kita ambil contoh aja lah. Orang jualan es ya Bu ya. Jualan es itu saya ingat dulu zaman saya kuliah itu saya cuman boleh jemput merek nggak saya di sini? Boleh, silahkan. Nggak apa-apa, Mas. Boleh, boleh. Kalau zaman saya kuliah itu saya ingat cuma adanya itu es teh itu Tongji gitu-gitu aja. Kalau sekarang mungkin Ibu tahu sendiri teman-teman ada tahu Banyak sendiri lah. banget ya. Dan Udah banyak sekali. wah, Itu contoh simpel. Iya. apalagi tuh tes macam-macam udah Hmm, nggak terhitung lagi. banyak sekali. Iya, Ya, jarak 100 meter ketemu teh lagi, 50 meter ketemu kios iya. lagi. Iya, betul. Iya. Ya, itu jadi apa ya? Branding itu memang perlu sekali kita lakukan. Karena apa? Biar kita itu tetap di sasaran kita ataupun orang itu tetap ingat gitu dengan produk kita. Tujuan branding itu. Makanya kenapa saya kok ingatnya Tongji ya? Karena dulu awal-awal cuma Tongji aja tuh yang besar tuh. Udah jelas di mall aja di mana ada semua tuh. Nah, jadi branding ini sendiri banyak caranya. Kita bisa dengan melalui misalnya pembuatan logo, artinya kita punya desain logo sendiri, bisa juga dengan kita apa ya membranding diri kita itu dengan misalnya ada kata-kata kunci. Contohnya kalau di saya itu sunat tanpa jarum suntik. Nah, orang Hmm. kan kalau dengar suntik aja sudah anak kecil itu udah aduh pikirin kok suntik. Nah, kalau dengar sunat tanpa jarum suntik biasanya dia tertarik tuh. Jadi pengen tahu. Nah, akhirnya di situ kita masuk untuk menyampaikan apa sih gitu, seperti apa. Nah, itu contoh branding. Kalau logo nanti saya kasih deh di belakang ada slide ini ya. Tujuannya tadi untuk menciptakan kesan yang kuat melekat di benak konsumen. Artinya itu sehingga mereka dapat membedakan merek tersebut dari kompetitor dan lebih mudah mengingatnya. Nah, tadi itu contohnya. Saya ingatnya Tongji aja dari dulu itu. Karena sekarang udah banyak sekali. Jadi akhirnya bingung ini teh apa lagi gitu kan. Nah, itu contohnya. Jadi branding itu harus kuat kalau kita mau memulai usaha. Mungkin next, Bu. Oke, baik. Ya, mohon izin untuk menanggapi branding ini, Mas Oh Rahmat. ya, oke. Terima kasih banyak nih untuk motivasi, semangat-semangatnya dan adik-adik udah di-spill nih cara cara membranding suatu usaha itu seperti apa gitu ya. Ini akan sangat berguna sekali untuk adik-adik kita ketika nanti mereka akan membuka usaha. Nah, selain branding di bidang usaha yang akan mereka geluti nanti, tentunya personal branding sejak menjadi seorang mahasiswa itu juga penting ya Mas Rahmadi ya untuk bisa Ya, ditingkatkan, bisa dibangun gitu. Minimal pada saat apa? Biasanya mahasiswa kan ada praktek komunitas nih, ketemu sama masyarakat. Nah, untuk mengutarakan, membranding diri sendiri, oh ini seorang mahasiswa Stikes Telogorjo nih. Mengenalkan diri, cari relasi sebanyak-banyaknya, meninggalkan nomor telepon, siap sedia membantu masyarakat, itu juga menjadi personal branding tersendiri. Karena nanti kelak ketika
kita membuka usaha, baik itu home care, aged care, atau apapun itu pelayanan di bidang keperawatan, nanti kita akan diingat nama kita, sehingga kita akan dicari, dihubungi gitu ya, Mas Rahmadi ya. Nah, selain itu juga personal branding kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita, dinamika di kelas, kerja kelompok, mengerjakan tugas bersama-sama, itu juga personal branding yang positif sekali di eh, dinamika kelompok mahasiswa, dinamika kelas. Oh, tak itu teman saya si X gitu ya, misalnya Andi gitu, si Andi. Dulu teman saya ini pinter banget loh, jago ngomong di kelas. Dulu kalau di kelas suka ngebantu teman-temannya. Dulu pinter analisis critical thinking skills-nya main banget nih gitu. Jadi ketika membuka usaha nantinya dan teman-teman yang lain dititipi flyer, dititipi promosi dan lain sebagainya, teman-teman yang lain dengan senang hati merekomendasikan nama kita untuk bisa dipakai gitu ya, untuk bisa melayani sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usaha kita gitu ya, Mas Rahmadi ya. Oke. Benar sekali itu, Bu. Jadi Iya. memang kalau branding itu ya benar tadi. Personal branding itu nomor satu dulu. Ya. Jadi kalau orang tuh kan biasanya nyarinya sosoknya, Bu. Sosoknya bukan bukan ininya. Nah, jadi yang dicari sosok orangnya dulu. Saya Hmm. maunya sama ini, nah artinya personal branding kita sudah bagus sekali tuh. Kalau sudah kayak seperti itu. Iya, siap Mas Rahmadi. Dan sosok kalau saya boleh boleh sedikit mereview dulu ketika Mas Rahmadi ini menjadi mahasiswa Stikes Telogorejo, personal brandingnya itu udah kuat banget loh. Jadi saya pun pada saat Mas Rahmadi berkuliah tahun 2015-2016 kan Mas Rahmadi semester akhir ya. 2015 Ya, Bu. skripsian, kemudian 2016 nurse ya kan. Nah, saya mengenal mungkin di 2012, 2013, 2014 gitu. Saat itu mengenal nama Mas Rahmadi itu sebagai sosok yang aktif, pinter, kemudian pokoknya keren lah ya gitu. Dan kemarin ketika direkomendasikan oleh teman-teman di Stikes Telogorejo ini oleh dosen-dosen, oh yang akan mengisi kuliah bakti alumni itu siapa nanti ya? Begitu tercetus nama Mas Rahmadi nih sekarang sebagai PNS di Kalimantan gitu langsung inget, oh Mas Rahmadi yang itu ya, yang Rahmadi Chandra Firdaus, iya iya. Nah ini itu satu bukti nyata bahwa personal branding ketika menjadi mahasiswa itu penting sekali untuk bisa diingat oleh orang lain gitu. Kalau kami di sini punya mahasiswa yang ribuan gitu ya. Nah, mahasiswa ini dengan personal branding yang kuat juga kami gampang sekali mengingatnya. Sehingga kalau ada butuh sesuatu, ya yang hebat-hebat ini yang akan insya Allah kita libatkan begitu. Nah, ini juga bisa nanti menjadi kalau di dunia bisnis juga bisa apa namanya membantu untuk promosi juga, tetapi meskipun nggak berimpact banyak, setidaknya oh brandingnya dikenal gitu. Dengan begini kan mahasiswa juga bisa melihat, nanti juga ditayangkan di YouTube, bisa dilihat oleh orang lain. Oh ada apa namanya Mas, merek merek hitannya namanya Oh, itu kebetulan saya pakainya daerah ini, Sunat Modern, Pangkalan Banteng. Sunat Modern Pangkalan Banteng. Ya, Pangkalan Banteng. Keren ini namanya. Itu nama daerahnya ya berarti ya Pangkalan Banteng ya gitu ya. kecamatannya, Bu. Oke, Oh, kebetulan saya kecamatan. kan Oh, kerjanya di iya. kecamatan dia. Nah, mana tahu adik-adik tingkat yang ada di sini berasal juga dari Kota Waringin Barat, deket dengan Mas Rahmadi, bisa nitip nih promosinya. Nah, kalau misalkan ada tetangga, saudara, siapapun yang membutuhkan jasa khitan, bisa ke Mas Rahmadi gitu ya. Oke, kita ke next slide ya. Boleh, Bu. Nah, ini mungkin saya contoh branding. Contoh branding artinya dalam hal tadi kan logo. Sebenarnya branding dan promosi itu penting tuh. Jadi kita hanya branding aja, tapi kita promosinya kurang juga susah. Nah, ini kalau saya kasih contoh, jadi saya ambil apa namanya sosok superhero itu yang disukai kalau anak laki-laki itu kan, apalagi anak-anak masih usia sekolah itu paling senang nih seperti ini. Jadi kalau habis dihitan nanti om kasih baju gitu. Dia lihat lihat
seperti itu aja dikasih mimik itu biasanya senang tuh. Nah, itu contoh-contoh. Kenapa? Sebenarnya tujuan lain dari itu tuh untuk mengurangi tingkat kecemasan si anak. Jadi artinya anak itu kalau kita janji kasih reward dan lain-lain, dia akan ada keberaniannya biasanya meningkat dan juga tingkat kecemasannya yang turun. Nah, jadi juga saya dapatkan dulu tadi itu tadi karena saya pernah mempelajari tentang bagaimana tuh teknik hipnosis, hipnoterapi. Ya tujuannya memang untuk biar orang itu bisa apa nih, lebih tenang. Kalau promosi sih saya promosinya pakai ya akun sosial media sosial lah. Kalau yang kebetulan di tempat saya ini lebih kenalnya itu Facebook karena masih apa ya, orang-orang tuanya itu masih seringnya bermainnya Facebook. Nah, kalau di apa kayak di Semarang mungkin atau di Jawa gitu biasanya lebih banyaknya mainnya Instagram tuh. Nah, mungkin nanti bisa media promosinya melalui Instagram. Oke, jadi media promosi itu juga penting ya buat kita di berbagai media. Ya, Bisa Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, channel ya, membangun channel aktivitas-aktivitas kita selama menjalani hitan. Kalau ini hitan, bidang usahanya itu juga penting supaya masyarakat lebih mengenal kita. Dan saya senang sekali nih Mas Rahmadi ada traumatic care juga yang diterapkan. Jadi bukan hanya hitan aja. ya, Tapi juga ada pendekatan traumatic care yang spesifik di anak-anak supaya anak-anak happy, dapat kaos, dapat apa namanya label-label seperti ini. Wah, keren banget dan juga tadi di combine dengan hipnoterapi. Jadi nggak khawatir, nggak cemas, bahkan mungkin juga bisa mengurangi nyeri selama prosedur hitan juga gitu ya. Jadi orang-orang pada tertarik nih, ada kekhususan poin plus yang kita tawarkan pada promosi kita gitu. Kalau sunat yang biasa nggak tanpa hipnoterapi, takut sakit gitu ya. Tadi selain ada branding sunat tanpa jarum suntik gitu, terus didukung juga dengan pendekatan hipnoterapi, didukung juga dengan automatic care seperti ini. Nah, ini membuat orang tua dan anak-anak juga tertarik dan tidak takut untuk melakukan prosedur sunat sehingga lebih banyak menggait calon pengguna gitu ya, user orang-orang yang hendak hitan kepada kita. Oke. Wah, ini pengikutnya banyak sekali nih, 4,6 ribu pengikut di Facebook dan 1.149 pengikut di Instagram ini ya, yang tengah ini ya Mas ya. ya Bu itu. Nah ya, ini teman-teman semuanya yang ada di sini dicatat, di browsing nih Facebook dan Instagramnya supaya bisa diikuti. Nanti bisa juga nanti kalau mengikuti di sini kan tahu aktivitas-aktivitas yang Mas Rahmadi lakukan. Jadi bisa belajar juga dari media sosial ini. Oke, kita ke next slide. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, ini mungkin ini contoh sih Bu yang bisa saya ini share karena beberapa teman tuh juga kan ada tuh teman satu apa ya, satu kerja lah sama-sama di puskesmas tapi beda puskesmas gitu, maksudnya satu dinas kesehatan. Itu mereka kalau perempuan biasanya bisa tuh Bu ambil contoh baby spa, itu juga menarik sekali tuh, banyak sekali tuh apa minatnya. Saya contohnya anak saya aja sering banget dulu waktu waktu masih bayi itu tak ini apa namanya pijatkan. Nah, kalau biasanya apa baby spa itu sendiri kan pastinya orangnya sudah profesional lah, karena sudah melalui pelatihan dan lain-lain. Jadi bisa nih salah satu contoh usaha yang bisa diambil. Biasanya perempuan kalau yang seperti ini. Kalau saya ya digital modern, jadi bisa nanti ada di sini yang terinspirasi, mungkin mau jadi the next-nya saya nanti sebagai praktisi, karena harus ada regenerasi, Bu. Ya Iya, contohnya tadi itu saya cerita, ya senior saya kan sudah banyak nih yang pensiun dan lain-lain. Nah kalau tidak saya siapa lagi nih regenerasi, gitu. Nah, nanti juga gitu, kalau saya berarti sudah waktunya ini ya harusnya ada di sini lah penerusnya. Saya tahu yang dari Kalimantan atau dari terus ini one care. One care ini biasanya terkait dengan perawatan luka. Nah, kebetulan saya juga lagi berusaha masuk juga nih ke one care ini. Cuman memang
Ya karena kondisinya ke membagi waktu ini kita. Ini juga penting banget nih karena ini apa banyak terjadi kasus-kasus. Saya dulu ingat kalau one care ini jadi ingat sama Bu Ismona saya Bu. Jadi Bu. Waktu dulu perkuliahan medikal bedah. Saya ingat sekali waktu beliau itu ngajar menampilkan slide luka-luka pada kasus diabetes seperti ulkus dan lain waduh gangren seperti itu. Saya ngelihatnya aja dulu tuh ngeri Bu. Jadi benaran luka seperti itu gitu. Apa bisa sembuh? Ternyata ketika kita memang mau berminat, mau pelatihan, mau update skill, one care ini, nah, kita bisa mencegah terjadinya misalnya kalau biasanya amputasi kalau sudah yang parah. Itu jadi saya ingat sekali deh sama Bu Ismona dulu kalau one Terus care. sekali. Iya, Ya, ahlinya di iya, diabetik ya, iya, ya di luar endok. biasa beliau. Sampai sekarang masih beliau mengajar sering. Masih Bu. Ya, betul. Meskipun dengan kesibukannya sebagai wakil ketua satu bidang akademik, beliau juga masih mengajar berkaitan dengan sistem endokrin, DM, luka, wound care, dan lain sebagainya. Ya, Keren banget ya. Oke, nah bagi teman-teman semuanya yang asalnya dari Kalimantan, khususnya Kota Waringin Barat ya, tadi seperti kata Mas Rahmadi harus ada regenerasi, jadi silahkan merapat erat dengan Mas Rahmadi supaya bisa sharing-sharing berkaitan dengan informasi hitan modern ini, siapa tahu bisa jadi partner gitu ya Mas Rahmadi ya, dan kelak Ibu. bisa meneruskan bidang yang sama ataupun pengembangan di bidang-bidang contoh wirausaha lainnya gitu. Wonker ini kalau di Semarang di kota-kota besar juga angka kejadiannya sangat luar biasa banyak sekali nih Mas Rahmadi kemarin pada saat Hmm, mahasiswa kita tingkat akhir melaksanakan praktek komunitas keluarga itu banyak sekali case DM diabetes mellitus yang sudah dengan luka gangren itu dan kebutuhan akan perawatan luka itu juga tinggi sekali di masyarakat, sehingga itu kesempatan yang bagus juga ya, bagi mahasiswa untuk membuka usaha di bidang itu. Mulai sekarang, pelajari, dan kayak pesannya Mas Rahmadi tadi ya, menjadi ingin tahu, memiliki rasa ingin tahu dan kosongkan gelas gitu ya. Jangan merasa yes. tahu, tapi pelajari sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, mumpung masih mahasiswa, sehingga nanti bisa mengembangkan diri bukan hanya bekerja di rumah sakit, di puskesmas sebagai perawat yang di bidang utama, tetapi juga menjadi nurse planner yang hebat. Oke, kita ke next slide. Iya, Ya, mungkin itu Bu, terima kasih. Ini saya ambil kutipan. Saya pas baca ini nih jadi apa ya? Jadi berpikir, oh iya. Jadi gini, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia itu adalah sehat, ya. Karena apa? Pun yang kita punya di dunia tidak akan kita nikmati jika kamu itu sakit. Jadi di kutipan saya, wah, keren banget ya. Jadi kalau kita, intinya gini, kita itu sebagai tenaga kesehatan juga jangan abai terhadap kesehatan kita juga gitu. Artinya apa? Ya kita lakukan juga pola hidup sehat ya. Kalau kami di puskesmas tuh biasanya seringnya edukasinya cerdik. Nah, cek kesehatan berkala gitu ya. Ya pokoknya seperti itulah. Jadi tetap kita lakukan atau kita membantu orang juga kita harus jaga juga kesehatan. Gitu. iya, Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sharing-sharing. baik. Iya, baik Mas Rahmadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk sharingnya yang sangat bermanfaat sekali untuk Nah, kami semuanya, khususnya untuk adik-adik muda, Telogorejo muda yang saat ini masih berkuliah ataupun yang saat ini menjadi alumni di Stikes Telogorejo Semarang. Mudah-mudahan apa yang Mas Rahmadi sampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelum berakhir, kita amin. ada sesi diskusi dan tanya jawab ya, Mas Rahmadi ya. Silahkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaannya kepada Mas Yadi. Adakah di sini? Oh, teman-teman waktu Kota Waringin sama ya, Mas ya? Sama Bu, iya. Pas Oh, sama aja saya Mas. kebetulan, iya, kebetulan rumah apa?
rumah dinas itu di sebelahnya musola. Jadi Oke. suaranya jelas sekali di sini. Iya, nggak Pas. apa-apa. Untuk kita azan yuk. Nggak apa-apa, Mas. Sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya sambil kita tunggu azan di lokasi Mas Rahmadi ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman semuanya di adik tingkat yang ada di sini. Mohon maaf nih Mas Rahmadi kebetulan sedikit yang bergabung bersama dengan kita karena eh, ada yang semester akhir untuk nurse itu ada pengayaan UKM, kemudian yang skripsi juga ada perkuliah yang semester akhir di akademik itu juga masih ada perkuliahan dan lain sebagainya. Tapi ini nanti kita mohon izin untuk share ke YouTube sehingga teman-teman adik-adik tingkat bisa menyaksikan pending live-nya di sana dan juga bisa mempelajari segala informasi yang Mas Rahmadi sampaikan tadi gitu. Oke, iya ini ada Boleh. pertanyaan oke dari Audi lewat kolom chat. Saya Audi Novita, izin bertanya bagaimana cara untuk kita bisa membranding diri ya, Kak? Ini berarti Audi, Audi ini semester 12, 10, 14. Oh, saat ini sedang semester akhir di akademik nih, Mas Rahmadi, sedang skripsi sepertinya. Masuk tahun 2021. Ya, silahkan, Mas Rahmadi, tips-tipsnya kepada Audi nih, Audi Novita. Bagaimana sih cara kita bisa membranding diri sejak masih menjadi mahasiswa? Oke, Bu. Ya, terima kasih tadi. Siapa namanya, Bu? Novita ya? Ya, Audi. Audi. Oke. Pertanyaan adalah bagaimana sih cara kita agar bisa membranding diri? Pertama sebenarnya kenali dulu kemampuan diri kita. Itu yang penting dulu, kita kenali dulu, gali dulu minat dan bakatnya kita di mana. Nah, ketika kita sudah tahu nih, misalnya, oh aku ini kayaknya lebih minatnya ke apa, pendidik atau kemana, atau ke lebih senang ke skill atau seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu, kita cari.
caranya apa sih agar kita skill atau kemampuan diri kita, pengetahuan kita, ilmu kita itu semakin meningkat. Dengan apa? Ya tadi, jangan batasi dengan hanya ilmu itu kita dapat di kuliah. Cari, ada webinar kesehatan, ada misalnya waktu itu online maupun offline. Nah, ketika kita sudah tahu minat, sudah kita bekali dengan ilmu, ketika kita mau membranding diri kita itu kita sudah siap. Jadi apa? Ketika nanti ada nih misalnya customer yang mau memakai jasa kita, kita sudah siap. Dengan sendirinya branding kita itu bakal dikenalnya baik karena apa? Tadi omongan dari customer kita, misalnya, tuh saya lebih senang tuh sama Bu Audi. Beliau itu caranya ini merawat mungkin muka, contohnya itu tuh dia cara apa namanya perawatannya enak, komunikasinya enak. Nah, jadi ketika kita sudah bekal yang banyak, insya Allah nanti tanpa kita bersusah payah untuk membranding diri kita itu dengan sendirinya pasti bakal banyak orang tahu. Begitu sih. Yang paling penting itu cari tahu dulu minat dan bakat itu mau kemana dulu. Hmm. Oke, ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Mas Rahmadi untuk tips-tipsnya tadi ya, minat dan bakat kita gimana dulu gitu. Audi sekarang skripsinya tentang apa? Berawal dari dan juga ya nanti kembangkan lagi ke kemudian arahkan pilihannya ke topik yang sama atau tema yang sama. Jadi, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya setelah membranding ya, supaya nanti bisa menjadi perawat entrepreneur yang hebat. Oke, terima kasih pertanyaannya Audi. Apakah Mas ke pertanyaan ini silahkan. Semuanya sepertinya tadi ya. Selamat siang Bu Tari. Go dengan siapa? Iya, dengan Novi ini. Oh, Bu Novita Veronica. Iya, boleh saya bertanya? Boleh sekali. Benar nih, Iya. Rani Bu Novita. Oh iya, ntar. Oke, sudah. Iya, mohon maaf, saya itu kan masih punya anak yang belum disunat gitu. Lah, saya Wah. tuh pernah mendengar ini metode terbaru itu namanya bipolar. Lah, itu metode Hmm. apa ya? Dan kalau semisal yang rekomendasi nih dari Mas Rahmadi ini untuk anak sekarang itu yang paling cepat sembuhnya itu jenis yang mana ya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Pasti Ya, ini juga dulu sering saya ketemu dulu. Di lab dulu ya Bu. iya betul. Iya, Ini dulu satu sering sekali angkatan ketemu. loh. Kita satu Iya, angkatan satu mestinya. angkatan. Nurse dulu ya Bu. Iya, Iya betul. sambut ini dulu ya. Ya, jadi gini Bu, teknik hitan modern itu sebenarnya luas. Nah, terkait tadi yang Ibu sampaikan, apa sih teknik bipolar? Itu kebetulan nih, mohon maaf saya kebetulan belum pernah mempelajari itu. Cuman memang saya pernah dengar nih untuk teknik itu. Biasanya itu untuk teknik seperti itu, eh, apa? Yang saya tahu itu melalui ini, Bu. Apa ya bahasa itu? Dari bahasanya kami itu electronic surgical unit ESU, bahasanya ESU. Dari listrik langsung, jadi eh, langsung dari apa listrik dan dia itu sudah disesuaikan kayak dosis apa panasnya dan lain-lain untuk bisa memotong. Kalau bahasa ini kan anatomi fisiologi kan frenulum tuh yang kita buang itu kan bagian frenulum gitu. Kalau Ibu nanya tadi terkait titan mana sih yang maksudnya bisa bikin lebih cepat sembuh atau lebih cepat kering. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke prinsip prinsip penyembuhan luka itu kan ada beberapa fase tuh. Aduh, kayaknya ini laptop saya mau mati nih. Sensornya di dalam. Jadi ada beberapa apa tahapan. Ya, jadi proses penyembuhan luka itu kalau misalnya melalui beberapa tahapan tadi, kalau misalnya teknik apa yang bisa lebih cepat sembuh atau tidak, itu tergantung sebenarnya balik lagi ke nutrisi saat anak itu pasca hitan juga itu berpengaruh. Jadi
salah satu faktornya itu nutrisinya, terus bagaimana nanti perawatan pasca hitannya. Nah, itu yang berpengaruh pada cepat atau tidaknya proses penyembuhan hitan itu apa namanya terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya fasenya pasti tetap melalui semua fase, baik fase itu inflamasi, pembengkakan, nanti itu fase proliferasi, sampai nanti ada proses remodeling kalau bahasa kami itu. Jadi hasil akhirnya nanti itu remodeling. Jadi range waktunya itu memang setiap anak gak bisa disamain. Karena tadi yang saya sampaikan, karena nutrisi anak itu kan beda-beda. Apalagi mohon maaf, ada beberapa tempat tertentu, kepercayaan misalnya, anak habis hitan nggak boleh konsumsi protein, bukan protein sih bahasanya itu nggak boleh konsumsi ayam, nggak boleh konsumsi telur, katanya nanti bikin gatal. Padahal kalau kita balikkan ke teori lagi, proses penyembuhan luka itu kan perlu protein agar sel-selnya itu bisa cepat kalau ini kan bergranulasi, tumbuh kembali, bisa normal lagi seperti itu. Nah, artinya faktor dari budaya tadi, kepercayaan tadi juga berpengaruh akhirnya untuk proses penyembuhan luka si anak. Padahal harusnya ya diperlukan itu protein yang tinggi untuk proses penyembuhan luka. Jadi gitu sih Bu. Kalau rekomendasi ya karena saya baru belajar beberapa metode sih, tergantung lagi tujuannya, mau yang hitannya setelahnya udah bisa langsung boleh kena air atau harus dalam beberapa hari dulu kayak gitu. Itu beda-beda sih Bu. Jadi gitu. Terus ada hitan juga dengan alat yang menempel, ada yang tanpa alat menempel. Jadi gitu. Kalau di Jawa saya rasa banyak sekali tuh Bu metodenya. Saya rasa benar-benar banyak kalau di sana. Kalau di sini yang maksudnya saya lakukan saat ini dari beberapa metode bisa dengan supering. Kalau di sini ada supering. Kalau saya di pas yang saya punya itu supering, terus ada kayak apa namanya hitan lem. Jadi dia tanpa tanpa jahitan diganti dengan lem jahitannya. Bedanya apa? Kalau supering itu ada alatnya nempel. Kalau kalau lem tadi dia tanpa alat nempel. Jadi media untuk nanti jahit itu pakai lem. Itu sih Bu. Saya kalau bipolar tadi belum pernah pelatihan ke situ. Ya, bukan bukan nggak mau sebenarnya pengen, cuman memang waktunya dan tempatnya itu tadi banyak sih. Betul. Ada stapler namanya. Itu juga bagus. Itu ngadopsinya dari China kalau nggak salah metode itu. Ada Alice Claim itu kita ngadopsinya kalau nggak salah dari Turki. Banyak sekali itu sebenarnya metode. Cuman kalau saran saya jangan lihat metodenya dulu, lihat tempat sunatnya dulu, legalitasnya gimana, terus bagaimana apa pasca hitannya gimana, apa namanya itu respon anak-anaknya, respon orang tuanya seperti apa. Kalau di Google tuh lihat bintangnya tuh, mungkin gitu sih. Iya. Ya, jadi lebih lihat ke ininya dulu aja. Kalau Testimoninya dulu metode, gitu ya. iya. Kalau metode saya rasa apapun metodenya, selagi yang melakukan itu memang kompeten di bidangnya, secara legalitas yang memang jelas juga. Saya rasa kalaupun ada kendala ketika pas kaitan, mereka bisa ngasih apa ya bahasanya itu pertanggungjawaban. Jadi bisa memberikan informasi-informasi ketika apa yang kita tanya. Karena kalau sudah habis hitam, biasanya banyak tuh pertanyaan orang tua. Saya aja bisa-bisa setiap jam karena di WA di itu. Pak ini kenapa ya Pak? Pak ini kenapa ya Pak? Nah kalau misalnya si apa praktisinya itu ibaratnya tidak memahami prosedurnya yang dia lakukan secara jelas dan ini nanti takutnya misinformasi. Jadi kalau saran saya sih lihat dulu tempatnya yang memang ibaratnya ya secara bintangnya ya kalau bisa lebih dari 5. Kalau saya rekomendasiin guru, kebetulan saya punya guru tuh dari Jogja yang saya ikuti pelatihan beliau. Ada di Jogja sama ini dokter dokter Imam. Nah, beliau itu abduksi itu sebagai ketua ketua Asosiasi Dokter Hitan Indonesia kalau nggak salah Hmm. di Jogja tapi Bu. Jauh Oke. ya. Kalau di Semarang saya kurang tahu. Iya, Semarang banyak sih Bu. Teman-teman praktisi di Semarang banyak Oke, ya. yang Terima memang kasih. gitu.
Iya, Raffi, Bu. kekhawatiran mak-mak, ibu-ibu yang punya anak-anak cowok nih ya, memilih Iya. gimana mau hitannya Mm-mm. gitu ya. Dan Iya. iya sekarang juga direkomendasikan untuk anak dengan usia yang lebih kecil ya Mas ya. Jadi semakin cepat Ya, seorang anak laki-laki itu dihitan, maka akan semakin baik karena proses penyembuhannya akan lebih cepat gitu ya. Bahkan sejak umur 1 bulan. gitu. Kalau rekomendasi dari IDAI, kata Dokter Anak Indonesia itu sejak usia 1 bulan pun sudah bisa dihitan gitu. Betul nggak Mas itu Ya, ya? ya, terkait tadi usia anak untuk dihitan itu idealnya berapa sih? Benar. Jadi kalau dari penelitian itu kebetulan juga kayak data WHO seperti itu. Karena kan kita ketika pelatihan biasanya tuh di Ya, kita tunggu sebentar. Sepertinya sedang kehabisan cas ini narasumber kita. Sudah kembali lagi. Oke, sudah terlihat. Masih mute, Mas Rahmadi? Sepertinya ada kendala sinyal. Masih mute? Oke. Ke teman-teman semuanya, jika ada yang masih hendak bertanya, kami persilahkan juga. Tapi nampaknya ini waktu sudah lebih ya. Iya, coba cek suaranya sampai. ada, Bu. Iya, udah kembali ada nih. Oke, silahkan. Oke, sudah ada ya, Bu. Sudah, Ya, iya. oke, oke, oke. Maaf, Bu, laptopnya habis. Ya, Sudah di. tadi terkait tadi, pas memang dipasin 1 jam kayak gitu sama laptopnya. Ya, jadi yang sampai ini ya, Bu, terkait Usia. usia. Ya, jadi untuk usia sebenarnya tidak ada batasan usia sih untuk hitan itu. Karena tapi kalau misalnya baiknya pada usia berapa? Nah, jadi tadi yang seperti yang disampaikan untuk apa namanya teman-teman sejawat dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu memang merekomendasikan pada anak usia kurang dari 1 bulan, bahkan ada yang cuma belum ada sebulan aja sudah dihitan. Kenapa sih? Karena kalau misalnya dilihat dari tujuannya itu, ternyata hitan itu bisa mencegah salah satunya itu stunting, Bu. Isu yang paling rame saat ini kan. Nah, kenapa kok bisa korelasinya apa? Kok bisa ke stunting? Yaitu tadi pada anak usia kurang 5 tahun itu kan rentan terjadinya phimosis atau infeksi pada apa namanya itu saluran kencing seperti itu pada umum. Karena memang tadi kondisi kulitnya yang masih tertutup. Ya, Hmm. itu bisa mempengaruhi pertumbuhan si anak. Kalau proses penyembuhannya lebih cepat, benar sekali. Kenapa ya? Karena pada anak usia segitu kan ini. Dan juga untuk mencegah trauma. Ya, karena dia kan waktu bayi nggak tahu tuh kalau udah diitan. Gitu. Jadi saat dia sudah ini tidak ada trauma pada si anak. Hmm. Iya, baik Jadi Mas. memang Ya. ya, Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini menarik sekali. Ini baru tahu juga saya informasi baru bahwa ternyata hitan sejak dini itu bisa seperti yang Mas Rahmadi sampaikan tadi, mencegah stunting ya. Dan kalau ya, kan sendiri ke anak saya yang usianya sekarang 3 tahun, mungkin termasuknya awal ya untuk di hitan usia segitu, memang betul sekali bisa teratasi masalah infeksi saluran kencingnya yang berulang gitu. Dan kemudian juga ya, setelah itu dia aman, sehat, nggak ada infeksi lagi, makannya cenderung lebih banyak dan penambahan tinggi badannya tuh cepet banget gitu. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau misalkan berlarut-larut, nggak ketahuan sumber infeksinya di mana, ya pastinya makannya susah, kemudian naik tumbuhannya,
penambahan berat badan dan tinggi badannya juga cenderung melambat gitu. Jadi betul sekali, baru nggak saya bahwa memang khitan itu betul sekali bisa mencegah stunting gitu ya. Oke, ini informasi baru. Nanti banyakin penelitian dan pengabdian ke arah sana kayaknya. Ya, Oke. boleh tuh, bisa jadi bahan itu. Iya, betul. Baik, Mas Mahmadi, terima kasih banyak untuk informasinya. Oke, Sebelum kita akhiri, ya. di sini sudah ada bergabung sejak awal tadi, peserta pertama bahkan, Ibu Kaprodi kita, Ibu Pugu. Ibu masih bergabung bersama dengan kita. Mohon izin menyapa. Oke. Monggo Ibu, sepatah dua patah kata untuk kegiatan kita di hari ini. Oke, terima kasih Pak Rahmadi ya Wah, untuk jangan sudah Pak Bu, berbagi. tua banget kayak itu. Ya, oke. Artinya sudah kan sudah alumni ya, sudah alumni, Oh sudah iya. saya sungkan lagi kalau dulu saya manggilnya Rahmadi gitu. Kalau sekarang kan ya Pak lah ya. Oke, Mas aja lah ya. Iya, Bu. Mas Ramadi, terima kasih sudah berbagi Iya, Bu. dengan adik-adik ya. Mudah-mudahan menginspirasi menjadi nursepreneur Amin. yang sesuai yang kita harapkan. Karena Amin. memang diharapkan tidak hanya sebagai pegawai gitu ya, tetapi bagaimana bisa sebagai bos. Ya, Ya, paling benar. tidak untuk awal yang apa mengawali sebagai bos untuk diri sendiri dulu mungkin atau secara bertahap pasti akan berkembang. Begitu untuk teman-teman sekalian, mahasiswa, mudah-mudahan terinspirasi dengan experience dari Mas Rahmadi dan mudah-mudahan nanti Mas Rahmadi ini juga tidak cukup dengan sarjana keperawatan nurse ya. Lanjut kalau bisa Amin, studi amin. lanjut ya, jangan berhenti Amin, Bu. karena Amin. ilmu itu akan terus berkembang. Sukses untuk Mas Rahmadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tari. Sama Ibu Pugu, terima kasih banyak atas ucapan kepada kami dan motivasi kepada mahasiswa kita semuanya. Semoga mahasiswa semuanya bisa sukses nanti ke depan menjadi nursepreneur seperti yang kita harapkan. Baik, selanjutnya, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 3:22. Mohon maaf ya Mas Rahmadi, cukup panjang kita tadi berdiskusi, tapi mudah-mudahan ini awal yang baik, informasi yang baik untuk adik-adik tingkat kita supaya bisa mengikuti jejaknya Mas Rahmadi, gitu ya, untuk menjadi nursepreneur yang hebat. Mohon izin untuk menyimpulkan tadi kita sudah berdiskusi banyak berkaitan dengan sukses menjadi perawat entrepreneur. Tadi sudah disebutkan juga bagaimana kita bisa memunculkan ide, bagaimana membranding satu usaha, pelatihan, kemudian bagaimana kita awal membuka usaha dengan organisasi profesi PPNI, SIP, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja tantangan internal, eksternal, dan berbagai macam contoh-contoh untuk menjadi nursepreneur, ide, tema, dan lain sebagainya tadi sudah disajikan oleh Mas Rahmadi dan juga benefit yang bisa kita peroleh selama kita menjadi bos, seperti tadi kata Ibu Bugoh ya, amin. Semoga nanti mahasiswa kita banyak yang menjadi bos untuk usaha kita Amin. sendiri, bukan hanya sebagai pegawai saja di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dan lain sebagainya, tetapi kita juga mampu menjadi bos untuk usaha kita dan bisa berkembang terus berdasarkan tadi ilmu-ilmu yang sudah Mas Rahmadi sampaikan. Sekali lagi saya menghaturkan terima kasih kepada Ibu Pugu dan kepada narasumber kita, Mas Rahmadi Chandra Firdaus, atas sharing yang sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto terlebih dahulu. Mohon izin untuk open kamera. Ya, pesertanya semakin berkurang ini, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting informasi insya Allah tetap tersampaikan kepada para mahasiswa kita melalui link YouTube yang akan kita share nanti. Oke, Mbak Agil ada di sini. Aduh, dari rumah ini Mbak Agil. Nggih, Bu.
Nggak dinas, Mbak. Sudah pulang, Ibu. Ya pulang, Masya Allah. Nih Mbak Agil alih jenjang loh, masih berkenan gabung bersama dengan kita, ingin menerima informasi dari sharing hari ini, luar biasa sekali. Semoga nanti juga menjadi nurse-planner ya Mbak Agil ya. Oke, ini juga tadi Masih. Bu Novita bergabung di sini, terima kasih banyak. Oke, mohon izin untuk capture. Senyum, satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi, full senyumnya. Satu, dua, tiga. Iya, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Narasumber kita Mas Rahmadi, Ibu Bugo, Bu Novita Veronica, Mbak Agil, dan teman-teman yang lainnya. Mohon izin mengakhiri Zoom ini. Assalamualaikum. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Bu Tari. Sama-sama. Oke, Bu Oke, Mas Rahmadi, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu, lancar selalu untuk usahanya dan juga untuk pekerjaannya sebagai ASN perawat di Kota Waringin, Kalimantan. Amin, amin. Terima kasih, Bu.